Itu kalau karakter sih, kalau karakter emang susah ya. Apalagi sebelum dari zaman pacaran emang udah suka selingkuh gitu. Pas nikah, kan ada bilang, kalau udah nikah pasti nggak selingkuh lagi. Tapi kalau emang udah tabiat karakter, udah pasti selingkuh lagi. Kecuali kalau orang tuanya nih suka selingkuh, jangan pernah ngejat anaknya pasti selingkuh, belum tentu. Oh, itu belum tentu ya, Mam ya, justru ya. Belum. Orex, obrolan receh kita semua. Ini Kak Yuda komen lagi nih, kayaknya perselingkuhan nggak ada batasan umur Kak ya. Betul, aku setuju banget Kak. Itu nggak ada perselingkuhan itu tidak ada batasan umur. Mau tua, mau muda sih kalau memang mau selingkuh ya selingkuh aja gitu. Dan selingkuh itu kan kadang-kadang didorong oleh situasi. Itu kan Betul. mungkin rumah tangganya kurang harmonis, akhirnya dia iseng buka gitu, ketemu temen gitu, ketemu tadi kan awalnya curhat, lama-lama keterusan gitu. Terus mungkin dia juga workaholic, bisa juga selesai lagi iseng-iseng ini, kalau pulang pasti istri udah tidur, kadang-kadang mungkin ngomel karena kerja kemalaman, tapi ini kok ada yang nemenin nih ngobrol, bisa juga kayak gitu kan. Itu yang udah umurnya udah dewasa, udah yang 4 sampai 50, 60 aja masih ada kok yang selingkuh. Umur 60. Wah, aku baru tahu itu. Jangan salah loh. Ada loh laki-laki umur segitu pasti 60 tuh dia masih punya ini selingkuhan, Son. Itu Iya sih. aku by my experience ya. Jadi ada orang gitu. Itu malah aduh. Jadi jalan sama selingkuhannya itu sih sama kita udah tahu dia udah punya istri. Ya cuek aja, kenal ini. Gitu. 60 years old loh. Gila kan? Gokil. Selingkuh itu tabiat atau penyakit sih? Itu kan Karakter memang. Kalau aku tabiat, kalau Sony apa? Kalau penyakit bisa disembuhin kok, tabiat susah, udah dasarnya begitu. Kalau aku dua-duanya, Mam. Dia udah penyakit dan tabiatnya begitu gitu. Artinya biasanya kalau orang kan kita tahu nih, Mam. Kalau orang melakukan perselingkuhan sekali, dia akan ada 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalaupun ketahuan dia minta maaf, dia pasti ngulangin lagi. Atau kalaupun dia udah tobat, suatu saat akan ngulangin lagi. Karena biasanya kesempatan itu kan hanya butuh sedetik kesempatan, maka hal itu terjadi gitu, selingkuhan. Makanya itu namanya karakternya. Ya, karakternya. Bukan penyakit dong. Kalau penyakit kan bisa disembuhin. Maksudnya dia akan hilang. Akhirnya mungkin kalau dia udah nikah, kalau misalnya dia udah baikan sama istrinya, ya udah penyakitnya hilang. Itu karakter. Sebenarnya arti kata penyakit di sini mungkin karena kebiasaan orang bilang emang tabiatnya begitu, emang penyakit sih. Makanya orang membahasakan itu penyakit, padahal bukan. Itu adalah tabiat gitu. Kalimat penyakit itu nggak setuju sih kalau dipakai untuk itu. Tapi biasa bahasa Indonesia kan suka apa sih dipakai gitu kan. Akhirnya menjadi keseringan dipakai, akhirnya artinya jadi itu terus gitu. Itu kalau karakter sih, kalau karakter emang susah ya. Apalagi sebelum dari zaman pacaran emang udah suka selingkuh gitu. Pas nikah, kan ada bilang, kalau udah nikah pasti nggak selingkuh lagi. Tapi kalau emang udah tabiat karakter, udah pasti selingkuh lagi. Kecuali kalau orang tuanya nih suka selingkuh, jangan pernah ngejat anaknya pasti selingkuh, belum tentu. Oh, itu belum tentu ya, Mam ya, justru ya? Belum. Oke. Karena aku, pasangan aku, ya masa gue cerita, ya adalah ya gitu, keluarganya ada yang tukang selingkuh gitu ya. Tapi ini kan masih saudara gitu. Tapi dianya enggak gitu. Maksudnya jadi belum tentu kalau bapaknya begitu, ya anaknya belum tentu. Kan tergantung ibunya, kalau ngedidiknya bener ya anaknya baik-baik lah. Ya dong. Sepakat. Mungkin Jadi kalau nggak di ada keluarga aku beda lagi. Kalau di keluarga aku mungkin hampir semuanya tukang selingkuh mungkin. Aku bilang mungkin karena
sebenarnya aku tahu, cuma aku bilang mungkin lah biar gak terlalu ngejajing-jajing banget ya kan. Dikatakan selingkuh itu kalau udah kayak gimana ya, kan banyak tuh yang bilang chat aja udah termasuk selingkuh. Nah, ini iya. ini kita ulang lagi nih berarti yang kemarin. Ya, Selingkuh secara verbal gitu. Selingkuh skupnya banyak sih. Kalau dia sudah kayak sudah ngomong romantic chat gitu sama orang lain aja yang bukan pasangan resminya, itu tuh udah dikatakan itu selingkuh. betul. Tapi selingkuhnya di chatting. Kan selingkuh nggak perlu harus tidur bareng, nginep ke hotel bareng. Dengan chatting aja dia bilang love you gitu, itu udah nggak bener. Ya. Gitu dengan orang lain gitu kan. Nggak harus sampai, oh kalau udah ngamar baru selingkuh, ya nggak juga. Justru jangan sampai ngamar dulu lah. Chatting-chatting harus ditahan dulu. Jadi gitu. Metode selingkuh itu berarti yang aku baca tuh ada 3. 1, selingkuh secara fisik, ketemu. Selingkuh secara komunikasi doang, chat. Sama selingkuh yang lebih dalam nih, Mam. Selingkuh secara hati, Pak. Diam-diam sayang, cinta, sama-sama tahu, tapi nggak sama-sama ngungkapin, tapi nggak mau ketemu. Itu justru lebih bahaya dari yang 2 tadi aku sebutin gitu. Itu sih, Mam. Menurut pendapatku ya, yang paling bahaya itu kalau udah hati. Sama-sama tahu, tapi nggak mau ketemu fisik, tapi udah sama-sama tahu. Jadinya kan kalau lagi sama pasangannya ngebayanginnya sama si selingkuhannya ini, karena udah main hati dan dalam mungkin. Karena kan hati juga siapa yang tahu ya, Mam. Gitu. Cuman kita sendiri doang yang tahu gitu. Itu menurutku sih. Jadi memang banyak jalan menuju ke perselingkuhan sih, dan banyak cara dan banyak metode. Tapi intinya adalah kalau kita udah cheating, kita sudah memberikan hati dan perhatian kita untuk perempuan lain, bukan perhatiannya kayak lo makan siang di mana, bukan itu ya, bukan kayak perhatian ke teman ya, maksud perhatian dalam arti kata inilah asmara gitu ya. Itu sih udah selingkuh, udah pasti. Itu even by chatting aja tuh ya itu udah bibit lah gitu. Jangan sampai dia ketemu terus akhirnya liburan bareng, staycation, waduh lebih parah lagi tuh mah. Udah mau tanya nih, kalau memang pasangan kita selingkuh, apakah masih bisa dikasih kesempatan untuk berubah? Sementara tadi kata Bang Sony, kalau berubah bisa selingkuh lagi dalam 1 detik. Loh, cepet amat. 1 detik. Itu bahasa kiasan ibaratnya sih kayak begitu ya. Mungkin maksudnya Bang Yuda gini, Mam. Kalau misalnya selingkuh lagi, selingkuh lagi, bisa kita bisa maafin apa enggak gitu. Perlu kita maafin. Untuk berubah, maksudnya untuk berubah. Nah, sedangkan kalau maafin iya. Betul. Dan kata aku tadi, biasanya ada kalau selingkuh sekali itu ada kedua, ketiga, keempat dan seterusnya gitu. Ya aku ngerti sih pertanyaannya Bang Yuda gitu. Aku juga ngerti pertanyaannya. Iya. Cuman gue bilang, perasaan Sony nggak bilang 1 detik deh. Cuman bisa lagi gitu. Iya. Nah, jadi kalau menurut aku perempuan nih ya, kan biasanya perempuan yang lebih galak kalau urusan suami yang selingkuh. Itu kan. Betul. Kalau suami istrinya selingkuh, kadang-kadang masih bisa dibaik-baikin terus balik lagi gitu kan. Iya. Nah, kalau perempuan nih kasih kesempatan lagi, iya. Selama dia selingkuhnya itu baru awal-awal deh, misalnya dia baru nyoba atau apa, nggak taunya ketahuan gitu. Ya udah, kita lihat situasinya. Mungkin masih bisa dimaafkan gitu. Tapi kalau udah terlalu dalam, udah bertahun-tahun dia cheating di belakang kita, ketahuannya setelah 2-3 tahun kemudian, wah itu susah dimaafin. Karena udah terlalu lama, pasti rasanya udah dalam banget. Nah, kalau ditanya berubah, tadi kan pertanyaannya bila dikasih kesempatan untuk berubah, apakah masih bisa? Kalau memang udah karakter sulit, dia nggak akan pernah bisa berubah. Suatu hari pasti ada selingkuh-selingkuh kecil lah yang dilakukan. Bahkan mungkin dia akan lebih pinter nextnya. Oh, nih kalau gini gue ketahuan nih gitu. Gitu, karena kalau selingkuh kan berarti ada yang
kurang ya sama pasangan, makanya kenapa, atau bukan ada yang kurang, ada komunikasi nggak harmonis kan, gitu. Jadi rubahlah menjadi harmonis. Kalau misal kita udah mencoba kasih kesempatan tapi komunikasi tetap tidak harmonis, dia pasti akan selingkuh lagi dan lebih parah Betul. biasanya. Setuju aku. Yang kedua, Betul, setuju aku. selingkuh itu lebih ke perhatian dan nafsu, karena hati kecil kemungkinan ada. Ya betul, pastilah. Kalau enggak, pasti lama-lama akan timbul ada hati gitu ya. Betul. Kalau udah kelamaan, makanya tadi kalau misalnya udah hampir 6 bulan, setahun mah udah susah tuh pasti pakai hati. Nggak mungkin dia bisa bertahan selama itu kalau nggak ada hati. Kalau selingkuh siapa yang salah ya? Karena menurut saya nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Iya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Artinya iya. bisa dilihat dari dua sisi. Tapi kalau pendapat Bang Awis kayak gitu, selingkuh nggak ada yang salah, ya setuju juga. Kalau aku mencoba menjadi di sisi pemikiran Bang Awis ya. Jadi mungkin gini, mungkin kita lihat dari pasangan kita sebenarnya ada satu hal kecil aja yang kurang kita puas, misalnya apa, dia nggak pernah mau ngambilin kita kopi, bikinin kita kopi misalnya nih, cuma nggak penting ya, gara-gara nggak kopi terus diselingkuh. Ngomel nih gue nih, gile lo, emang gue pembantu. Gara-gara ngambilin kopi selingkuh. Contoh yang lain nggak mau ah. Oke, misalnya suami pulang kerja, misalnya contoh nih, Bang Awis pulang kerja, Bang Awis capek banget dia, terus udah gitu dia pengen badannya agak dipijitin tapi istrinya males-malesan, itu mungkin bisa jadi bikin laki juga. Istri bukan tukang pijet, ada gomaset, enak aja. Contoh yang lain, misalnya pulang kerja tiba-tiba istri ngoceh ngomongin uang belanja, mas uang belanja habis nih, nah itu bisa gitu dong. Tukang pijet. Emang bini buat bikin kopi memijet apa? Pemikiran lebih bagus tuh alasan itu. Bener tuh Bang Awis, pemikiran. Ya bener. Sebagai wanita tersinggung loh. Jadi gitu Bang Awis, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu. Salah ya salah dua-duanya. Mungkin istrinya juga salah gitu kan, jadi suaminya selingkuh. Mau dibilang bener juga bingung juga. Kalau emang istri yang ngomel-ngomel terus ya suami nggak betah lah. Wajar kalau dia selingkuh. Gitu. Aku setuju. Karena untuk hati pasti masih besar kemungkinan masih tetap pada pasangan utama. Ya. Kenapa? Selingkuh itu untuk bermain. Kemanapun itu mengarah. Salah satunya juga ada itu, dia cuma iseng-iseng aja. Tapi tetap istri utama nggak bakal dilepas. Gitu. Ada tuh yang kayak gitu tuh, dia nggak mau lepas istri utamanya gitu, tapi dia main dulu di luar gitu kan. Karena sama cewek-cewek ya ada juga tuh yang kayak gitu. Istri utama itu mungkin ada beberapa laki-laki yang menurut laki-laki dia itu adalah pemberi rezeki utama, dalam arti rezeki lancar utamanya ya yang bikin itu istri pertama. Tapi untuk main di luar itu ya kadang-kadang laki-laki suka punya jiwa main-main untuk sama yang lain gitu. Kadang. Nih Bang Kasoni analoginya kocak. Iya kayaknya gue marah sama dia. Analoginya begitu. Nih Kak, back to basic nih komennya nih. Kunci untuk menghindari perselingkuhan adalah punya bini 4. Kan? Itu udah banget udah itu. Pokoknya itu udah belajar singa ada lawan. 4. Gak ada. Top punya barang, bininya 4. Tambah 4. Kan, tar dulu, Mam. Jari aja ada 10, Mam. Kurang kalau bisa 10 lah. 10. Banyak ya, Wak? Banyak. Gitu. Nih, ada yang marah-marah nih. Siapa? Ngomel-ngomel nih. Semua manusia mah ada kurangnya. Kalau gara-gara kurang itu selingkuh, ya yang salah mah si pelaku selingkuh. Dan di orang yang mau itu juga salah. Udah tahu punya orang, ngapain diambil dasar? Ada dasarnya gitu, panjang dasar. Bentar, kayaknya dasarnya
itu adalah curhatnya dia deh, kayaknya gimana Jelita. Makanya lagi kesel Dia dia. kalau nggak salah Mungkin dia pacar 3 di Amerika, Mam. 3. jauh ya. Kira-kira kalau LDR gitu rentan selingkuh nggak tuh? Iya. Kenapa kalau perselingkuhan identik dengan cowok? Mau tanya apa sih faktor yang biasa cewek selingkuh? Oh, tanya kan biasanya cowok. Aduh, gue nggak ngerti ya kalau cewek tuh selingkuh gimana? Gue nggak tahu. Aku yang jawab ya, Mam. Gimana nih ya kira-kira? Ya coba deh, mungkin Sony punya pengalaman temennya. Oke. Aku nggak paham kalau itu. Ada 2 hal cewek yang selingkuh itu aku pelajarin, sebenarnya ada 2 hal. Ya kan? Kalau tadi kan kita ngomongin yang cowoknya selingkuh. Nah, ini kalau yang ceweknya tuh selingkuh. Yang kedua, karena dia memang tipe, tapi ini mungkin agak klasik ya, mungkin cowok juga sama. Jadi ada cewek juga yang tipe dia nggak bisa sama perhatian dari satu orang, jadi dia butuh banyak perhatian gitu. Itu satu. Yang kedua, ada kemungkinan si cowoknya nggak enak. Sorry, maksudku nggak enak diajak ngobrol, Mam. Sorry, Mam. Terus Iya. dia geli sendiri kan ceritanya. Ya, jadi intinya ada beberapa cewek yang memang dia tuh suka diperhatiin orang gitu, Mam. Suka dinotis dan suka diperhatiin orang. Ketika dia mendapatkan perhatian, dia merasa ada kepuasan gitu. Tapi bisa jadi juga cowoknya salah nih, si selingkuhannya. Sebenarnya tadinya cuma friendly doang mungkin. Tapi karena bisa aja awalnya sebenarnya mungkin si cewek nih butuh perhatian tapi cuma buat friendly aja. Tapi keterusan jadinya gitu loh, Mam. Itu banyak. Ya kenapa keterusan? Kan pertanyaan gitu, kenapa itu perempuan akhirnya menjalin hubungan asmara gitu, padahal dia udah punya suami misalnya gitu. Ya itu dia, Mam. Sebenarnya jawaban aslinya nggak mungkin aku kemukakan di sini. Ya karena lu bukan perempuan, lu nggak tahu perasaannya. Iya sih, benar juga. Ada nggak temen lu perempuan yang selingkuh? Kan kemarin kan ada ya cowok gitu. Belum. Kalaupun ada, tapi temennya teman gitu ya, dia pernah ngobrol juga. Cuman dia alasannya karena bosen aja. Alasannya. Tapi dia udah nikah. Bosen. Itu posisi nikah. Apa dia masih pacaran? Oh, pacaran mah bebas. Kita bebas memilih. Kalau udah nggak cocok tinggal. Kalau suami kan susah ya, Bo. Susah dihempas. Obrolan receh kita semua.